Sehingga Tuhan rindu untuk membawa kehidupan setiap kita mengenal Dia dengan benar. Saudara mungkin ingin bertanya, apakah ada Pak yang mengenal Tuhan tidak benar? Banyak saudara. Mereka datang ke gereja, mereka datang beribadah baik ke persekutuan, bahkan ke KKR. Bukan cari Tuhan, tapi karena motivasi. Motivasi apa? Berkat. Motivasi apa? Disembuhkan. Itu enggak salah. Kita percaya Dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Tetapi tidak sepenuhnya itu benar. Karena cari Tuhan kedepankan hati. Jangan motivasi. Amin. Karena kalau engkau cari Tuhan oleh karena motivasi, engkau yang akan rugi. Karena kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tuhan tanpa kita tetaplah Dia Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan karena motivasi, justru kita yang akhirnya kecewa. Karena apa? Yang kita maukan kedagingan yang kita angkat ke Tuhan dan tidak terbukti. Akhirnya kita marah ke Tuhan, kita jengkel, kita kecewa, kita undur dari Tuhan. Maka Tuhan rindu untuk setiap anak-anaknya mengenal Dia dengan benar. Karena pengenalan akan Tuhan akan membawa kehidupan seseorang berjalan dalam supranatural kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan lihat di mana ketika Tuhan bekerja untuk memberi makan 5.000 orang. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan, apa yang sepertinya mustahil bagi manusia dan itu mungkin bagi Tuhan. Maka saya katakan, kalau kita itu belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita dibawa Tuhan berjalan di dalam supranatural, sesuatu yang di luar dari kapasitas manusia kita, itu akan mengubah akan jalan hidup dan destinimu. Yang percaya katakan amin. Sehingga mungkin engkau sekolah akademismu hanya SD. Di dalam Tuhan masa depan akan tetap ada. Bahkan engkau mungkin berkata, saya enggak bersekolah Pak, enggak masalah. Sebab jika Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat, Dia sanggup mengubah jalan hidupmu dan masa depanmu. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Itu berbicara jaminan. Ngomong sama kiri kanannya, di dalam Tuhan ada jaminan. Sehingga kalau kita hidup dalam Tuhan, bahkan engkau yang terkadang mengatakan, Pak hidup saya itu ancur-ancuran Pak. Hidup saya penuh dengan dosa. Kalau kau hidup di dalam Tuhan, kau kenal Tuhan dengan benar. Seperti penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Yang satunya dia tidak percaya. Dia menghujat. Kalau engkau Tuhan turun dari salibmu, selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang satunya justru dia percaya. Dan dia ngomong sama sebelahnya, kita ini memang layak dihukum. Karena apa? Perbuatan kita. Tetapi dia tidak bersalah. Dan penjahat ini berkata, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata apa kepada dia? Pada hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, kebobrokannya, masa lalunya, Tuhan ampuni. Dia terima favor, dia terima surga, dia terima jaminan. Maka Tuhan tidak akan pernah melihat serusak apapun engkau di masa lalu, Tuhan selalu melihat engkau saat ini dan hari esokmu. Maka ketika datang ke Tuhan, jangan dengan motivasi tapi hati. Seperti penjahat yang percaya kepada Yesus di saat dia sama-sama disalib, dia melihat Tuhan senasib loh. Sama-sama berdarah-darah, sama-sama disalib. Tapi yang membedakan, makanya roh dan daging tidak akan pernah bisa nyatu. Karena kalau orang hanya kedagingan melihat Yesus sama-sama disalib, dia tidak berdaya. Karena apa? Dia juga berdarah-darah. Tapi yang roh, itu yang membedakan. Oleh karena dia tahu itu adalah Tuhan, imannya. Dan oleh karena iman, perubahan terjadi.
Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Maka imannya dia naik mendatangkan perkenan Tuhan, mengubahkan masa depan. Dan dia terima jaminan. Maka saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau kenali Tuhan dengan benar, itu akan membawa kehidupan saudara itu berjalan di dalam kehendak pimpinan. Bahkan engkau ada di dalam supranatural kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Namun kenyataannya banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak dapat meresponi kerinduan hati Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan, baik dalam persekutuan doa, dalam pelayanan, dalam gereja. Seberapa banyak kehidupan jemaat Tuhan yang mulai undur, bahkan tidak lagi ke gereja. Pelayan Tuhan tidak lagi melayani dan banyak alasan. Mereka tidak bisa meresponi hati Tuhan. Kenapa? Dan kita akan lihat firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita buka sama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 mulai ayat ke-45. Dan kita akan baca bersama-sama sampai ayat ke-52. Supaya firman ini nancap dalam sanubari saudara yang akan memberikan rema. Dan rema itulah yang akan menerangi dalam jalan hidupmu di saat engkau mengalami kekelaman, kegelapan, keterpurukan apapun. Sehingga yang roh akan memimpin langkah hidupmu. Dan iman di atas pikiran dan perasaan. Markus pasal 6 mulai ayat yang ke-45, kita akan baca bersama-sama sampai ayat ke-52. Perikopnya berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sesudah itu, segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk ketika hari sudah malam. Sedang ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Stop dulu, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus tinggal sendirian, dia pray. Dan murid-muridnya udah di tengah danau. Sejauh mata memandang. Kalau saudara yang pernah ke Israel, saudara naik kapal, saudara melintasi akan danau Galilea. Begitu luasnya. Saudara jika ada di tepi danau itu, atau saudara mungkin naik di sedikit perbukitan, engkau mau melihat di tengah pun tidak akan bisa terlihat dengan jelas. Tapi Yesus, karena dia Allah bukan manusia, dia bisa lihat kesusahan daripada murid-muridnya. Kendala yang dia alami, masalah yang dihadapi oleh karena angin sakal. Mereka akhirnya kepayahan. Dan saya mau katakan, Tuhan tahu enggak engkau ngalami masalah? Tahu. Tuhan ngerti enggak engkau sedang menghadapi persoalan dalam hidupmu? Tahu. Dan kabar baiknya kita juga akan lihat ayat seterusnya. Ketika Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Tuhan datang kepada mereka. Berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Kabar baiknya semua perhatikan ke depan. Tuhan selalu siap menolong hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Dia tahu kau ngalami masalah, dia tahu kau ngalami akan sesuatu kendala apapun. Bahkan terkadang kau merasa sudah enggak kuat, Pak. Seperti hari-hari ini saya dipertemukan Tuhan dengan pelayan. Seorang pelayan Tuhan, dia Kristen udah puluhan tahun, dia ikut Tuhan melayani Tuhan. Tetapi di dalam masa-masa yang tidak mudah untuk dia lalui. Sampai dia berkata, saya mau bunuh diri. Maka pada waktu saya telepon orang ini, saya berkata, Tuhan tampakkan kamu ndepro. What is a ndepro? Apa itu ndepro? Ndepro adalah bukan mobil yang ceper, cendek pere enak rasane, bukan.
Karena mobil yang ceper tetap gak enak saudara, dihapusin aja itu caption-caption. Ceper, cendek pere enak rasanya, gak enak kenyataannya keras. Ndeprok. Dari penglihatan itulah saya sampaikan ke dia dan dia menangis. Dia ngomong, iya benar. Saya beberapa kali mau memutuskan nadi saya karena masalah yang dia hadapi. Dan saya berkata kepada dia, ini waktunya untuk engkau melihat demonstrasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Maka ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar. Dan saya mulai bawa orang ini masuk ke pelayanan saya, ke gereja-gereja, di desa-desa. Dan dia berkata, apa yang Bapak lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Karena ketika dia berdoa, ini seringkali ada dalam kehidupan orang Kristen. Di saat berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Kalau aku sudah kau tolong, aku akan melayani engkau. Banyak kan yang seperti itu? Minta ditolong dulu, baru akan melayani. Tapi kalau itu diberikan, engkau ditolong Tuhan, kemudian engkau menghilang. Tidak akan kau melayani. Ketika ditagih pun terkadang sering banyak alasan. Tapi orang ini ketika berdoa, dia meminta seperti itu, Tuhan jawab. Layani aku terlebih dahulu. Dan aku akan menolong engkau. Itu hal yang mudah. Karena apa? Membawa yang daging dan yang roh. Untuk apa? Berhadapan secara langsung dengan kenyataan. Tinggal kita mau lebih condong kepada kedagingan atau yang roh. Kita mau lebih kepada jasmani, melihat keadaan, kenyataan, kondisi yang kau hadapi, atau kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dia pada waktu saya ajak pelayanan ke gereja-gereja di desa, ada yang satu sinode dengan kita juga, tetapi juga ada yang berbeda, karena tidak pernah saya membedakan denominasi. Yang terpenting ketika saya melayani, saya bawa Yesus. Bukan yang lain. Doktrin pelayanan juga selalu apa yang ada di dalam Alkitab, bukan yang di luar daripada firman. Maka disitulah dengan kepercayaan Tuhan saya bawa masuk dia dan dia ngomong tepat, selaras seperti yang Tuhan mau. Dan dia terus bergerak dengan Tuhan. Dan hingga saat ini sudah mulai beberapa minggu. Dari minggu kedua, ketiga, keempat, karena bulan Februari kemarin ada beberapa minggu kita tuntaskan semua. Bahkan nanti minggu depan, karena saya ada pelayanan di Kota Malang, dia saya minta menggantikan saya untuk melayani di salah satu gereja JKI yang ada di Semarang. Dan itu luar biasa, kepercayaan yang Tuhan bawa. Dan saya bilang sama dia, jangan lihat masalahmu, lihat Tuhanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ikut Tuhan jangan pakai otak, pakai iman. Kau ukur kuasa Tuhan dengan otakmu. Tuhan bukan ilmu pengetahuan. 5 roti 2 ikan, saudara bisa bayangkan. Sepandai-pandainya saudara itu masak, sepandai-pandainya saudara itu dalam dunia kuliner. Kau pakai 5 roti 2 ikan, kau potong tipis-tipis. Layer demi layer. Kau penuhi 12 bakul, bisa penuh enggak? Enggak bisa. Jangankan 12 bakul. Satu bakul pertama aja kok isi dengan 5 roti 2 ikan enggak akan penuh. Apalagi 12 bakul. Sedangkan 12 bakul itu sisanya. Yang sudah dimakan oleh 5.000 orang laki-laki kenyang. Apalagi kalau porsi makannya seperti saya, haleluya. 5 roti 2 ikan kurang. Maka kalau saya berkata begitu, saudara pasti akan tersenyum. Benar Pak. Apa yang kau katakan, tidak ada dusta di antara kita. Karena dari badanmu sudah terlihat. Saya cukup jujur kok. Di hadapan Tuhan tidak perlu kita menyembunyikan sesuatu. Amin. Tetapi ketika Tuhan beri makan 5.000 orang. Dari 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. Apakah kita masih mau meragukan kuasa Tuhan? Namun kita lihat perjalanan dari firman ini. Ya, ayat 49. Ketika mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Tuhan adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat 50. Sebab mereka semua melihat Tuhan dan mereka pun
sangat terkejut. Tetapi segera Tuhan berkata kepada mereka, tenang, ini aku, it's me. Jangan takut, don't be afraid. 51. Lalu Tuhan naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak dapat meresponi kerinduan hati Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar? Karena hal yang utama, satu kata yang Tuhan beri adalah kedegilan hati. Tolong slide pertama ditampilkan. Degil hati itu apa sih? Supaya saudara akan belajar. Degil hati adalah bersandar pada pengertiannya sendiri. Orang yang suka bersandar pada pengertiannya sendiri itu merupakan kedegilan hatinya. Maka seperti murid-murid Yesus, mereka lihat Tuhan berjalan di atas air dikira hantu. Padahal kalau dia kenal sama Tuhan, dia mengenali gurunya seperti saudara. Misalnya dengan pasanganmu. Pasanganmu mau pakai baju apapun, engkau tahu enggak kalau itu dia? Tahu. Karena apa? Kau kenal. Dia mau menghadap ke sana, mau menghadap ke sini, mau menghadap ke sono, tetap kau tahu. Karena apa? Kau kenal. Kenapa bisa kenal? Ada hubungan relationship tiap hari. Satu hari 24 jam. Maka kenapa seringkali kehidupan anak Tuhan tidak bisa meresponi Tuhan? Tidak ada relationship. Datang kalau lagi butuh. Kalau udah ditolong hilang. Banyak seperti itu. Maka murid Yesus, mereka udah lihat loh mujizat yang Tuhan buat. Kalau kita menarik mundur dari firman ini, maka dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti, mereka belum juga mengerti. Dan mereka belum mengerti karena apa? Hati mereka degil. Padahal Tuhan sudah lakukan mujizatnya. Sebelum itu Tuhan juga buktikan anak Yairus mati bangkit. Mundur lagi wanita pendarahan 12 tahun. Dan tarik mundur lagi, Tuhan mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kalau melihat akan mujizat yang Tuhan buat. Masihkah mereka itu meragukan Tuhan? Kalau tidak mereka degil hati. Degil hati adalah bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan orang yang selalu bersandar pada pengertiannya sendiri, selanjutnya tolong. Hatinya keras. Dan kalau hatinya keras, dia akan merasa benar. Saya katakan, saudara perlu waspada bahwa tipuan iblis akhir zaman, jika dia tidak bisa buat engkau salah. Kenapa Pak kau nggak bisa buat kita salah? Karena kau tahu firman, kau hidup di dalam firman. Sehingga tidak ada celah untuk dia buat engkau salah. Tetapi engkau perlu waspada, dia justru akan buat sebaliknya. Engkau akan dia buat merasa benar. Hati-hati, ikut tipuan iblis akhir zaman. Makanya akhir zaman iblis bukan seperti dulu. Yang hanya sekedar menakut-nakuti akan manusia. Datang dengan wujud pocong, setan gundul. Maaf saya tidak memberikan arti yang tersirat. Tetapi dia datang bukan lagi menakuti. Karena kalau hanya menakuti seperti handphone. Handphone dulu hanya Nokia, Siemens, Sony Ericsson yang hanya dipergunakan untuk telepon dan SMS. Tidak bisa untuk WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Tapi terus seiring sejaman berinovasi. Iblis pun sama. Dia terus berinovasi. Kalau hanya menakut-nakuti akan umat Tuhan, levelnya tidak akan pernah bisa menembus. Dalam kehidupan umat Tuhan itu jatuh. Tapi dia berinovasi. Tidak menakuti, justru menjerat. Makanya kenapa kita melihat anak Tuhan, padahal dia rajin ke gereja.
dia rajin datang ke persekutuan, dia juga melayani Tuhan loh. Tapi kok kenapa dia jatuh dalam hutang? Karena tipuan iblis akhir zaman. Begitu juga hati-hati buat para wanita. Ketika engkau punya komunitas, hati-hati dengan circle-mu. Karena pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Ketika engkau kumpul dengan orang yang suka ngomong yang tidak baik atau suka ngibah, ngerasanin orang. 4 orang suka ngibah, engkau ikut 1 kok jadi orang yang kelima. Komunitasmu enggak suka doa. 4 orang enggak suka doa, kamu masuk orang kelima yang tidak suka doa. Komunitasmu dalam komunitas arisan kemudian pergi ke satu mall. Disitulah ketika melihat yang terpampang adalah tulisan sale, 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 tidak ada pisangnya. Sale, 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 50%, 70%, 80%. Ketika kau mulai melihat, dan apalagi tangan ketika udah mulai taruh di belakang begini. Itu tanda ada sesuatu yang sudah engkau kagumi, tetapi tak dapat kau miliki. Sebetulnya tanda itu adalah buat laki-laki, tetapi saya katakan perempuan pun juga. Terkadang laki-laki ketika misalnya melihat nih, contoh di tempat jual gitar, wah banyak gitar dan tangan udah mulai begini kan. Itu tanda sebetulnya dia itu udah ada yang disukai namun tidak dapat dimiliki. Namun oleh karena circle-nya, temennya ngomong, kalau kamu suka gak apa-apa dibeli. Lah aku belum ada uang. Gampang pakai kartu kreditku dulu, bayarnya bulan depan. Nah, iblis berusaha menjerat. Dengan keinginan, bukan menakutkan loh. Yang sebaliknya. Akhirnya mau gak? Mau. Yowis. Nah, 1. Temennya yang lain pada melok. Akhirnya tidak hanya 1, beli yang lain. Seringkalinya kan wanita begitu, pamitnya kemana? Ke Indomaret, beli apa? Tisu, pulangnya beli teman-temannya. Tisunya yang lebih parah tidak dibeli, yang dibeli teman-temannya. Maka ketika dia tidak ada duit, dia gesek kartu kredit, bulan depan tidak ada duit betul, gak bisa bayar. Mulai kena penalti, mulai terjerumus dalam hutang terus. Mau serutin apapun engkau ke gereja, seaktif apapun engkau melayani Tuhan, kalau engkau tidak hidup dalam firman percuma. Tapi kalau engkau hidup dalam firman, engkau menghidupi firman dalam dirimu, maka buah roh akan muncul. Sehingga ada penguasaan diri. Tetap katakan tidak. Katakan tidak. Karena iblis berusaha menjerat. Kenapa pasangan istri tahu-tahu bisa hilang? Goib kan? Ajaib. Padahal dia tidak belajar ilmu gaib. Karena apa? Digondol pria lain. Les. Kok bisa? Iblis berusaha menjerat. Kalau iblis datangnya dengan wujud pocong, istrinya pasti lari. Larinya apa? Menjauh. Melarikan diri. Tapi wujudnya yang memikat dia. Yang tidak dia dapatkan dari suaminya. Akhirnya lari mendekat. Dan kabur berdua. Suami pun juga sama. Iblis selalu berusaha untuk menjerat. Karena itu tipuan iblis akhir zaman. Maka saudara harus hati-hati. Dan hal-hal seperti itu masuk bagian dari degilnya hati. Maka kalau hatinya keras, dia merasa benar loh. Kalau dia merasa benar, kita lihat yang selanjutnya. Dia akan menolak didikan. Diberi nasihat, gak bisa. Diajari, gak bisa. Karena apa? Merasa benar. Prakteknya nol. Contoh, di dalam pelayanan saya mengcover salah satu grup pelayanan Sangkakala. Di saat dari grup Sangkakala ini jumlah 28 orang, cowoknya mungkin hanya sekitar 8 orang, 20 lainnya ibu-ibu, wanita, makhluk terkuat di dunia. Kok pada ketawa? Ketawanya kok sepertinya renyah benar dan menyiratkan benar Pak. Apalagi suami-suami mereka udah memahami lebih dalam. Betul Bapak-Bapak? Betul. Tapi kita bersyukur loh kalau dia makhluk lebih kuat. Karena itu Alkitabiah.
Dikatakan apa? Wanita itu sebagai penolong. Sekarang penolong sama yang ditolong kuat mana? Kuat penolong. Maka itu jangan protes. Amin. Sabar, sabar. Dan dari grup ini, dari pelayanan Sangkakala ini, di saat saya datang ke suatu ibadah, dia datang nih, ikut bawa syofarnya. Lalu ketika pujian, ditiupkan syofarnya. Dan ketika persekutuan doa ini jumlah dari jemaat yang hadir gak banyak, hanya belasan aja. Ketika pujian mulai naik, syofar dinaikkan, suaranya nah, saya diamkan dulu sekali, dua kali. Hingga saya gak jengak, tetap saya ikuti yang Roh Kudus mau. Saya bilang, syofar berhenti. Supaya tidak merusak akan harmoni pujian yang ada. Setelah selesai saya tanya, di rumah latihan enggak? Apakah latihannya hanya 1 minggu sekali setiap kita pertemuan? Oh enggak Pak, di rumah saya latihan. Padahal kalau di rumah itu bisa loh Pak. Tapi kalau di sini enggak bisa, kan aneh. Dan disitulah salah satu ciri orang yang ya dia merasa benar sehingga menolak didikan. Saya seringkali katakan di rumah berlatih. Jangan hanya ketika pertemuan 1 minggu sekali, akan kelihatan hasilnya. Saya nggak bisa dibohongin, bukan karena saya Tuhan, tetapi karena saya melakukan akan didikan. Proses di dalam saya belajar. Kalau saya itu belajar dengan konsisten, akan mendapatkan hasil. Tapi kalau saya belajarnya Senin Kemis, hasilnya juga Senin Kemis. Apalagi kalau kita nggak belajar, kelihatan. Maka itulah saya tahu kamu belajar dan tidak. Kita bisa karena terbiasa. Dan orang yang menolak didikan, tolong selanjutnya. Jika diberitahu suka membantah. Kok saudara mulai pada senyum-senyum, engkau mulai membayangkan seseorang, atau engkau sedang membayangkan dirimu sendiri. Terkadang ketika dikasih tahu, iya saya suka ngeles nih, saya suka bantah. Enggak kok, lu aku sudah. Di sini enggak ada, di luar itu banyak saudara, ombyoan. Saunting 5.000, ombyoan. Di sini enggak dia yang aku. Dan orang yang suka membantah, tolong ditampilkan lagi. Bila ditegur marah. Dikasih tahu, oh langsung marah dulu, ngegas nih. Gasnya dibuanterin, dipolin, remnya diloskan. Wah, akhirnya gubrak. Dan itu bagian dari kedegilan hati. Ini banyak terjadi loh. Karena kedegilan hati itu kita harus mengerti. Tuhan sampai mengatakan, karena kedegilan hati. Dalam kehidupan rohani pun banyak. Kenapa jemaat Tuhan terkadang satu dengan yang lain, mereka bisa berselisih paham. Yang satu, di saat dia tidak sengaja, ketika ditegur ngegas dulu. Yang satu merasa benar, tidak bisa diberitahu. Akhirnya apa? Bertengkar kan mereka. Pelayan Tuhan juga sama. Nanti ketika diberitahu, dicarikan solusi, bantah. Ditegur marah, wes surat pelayanan lagi. Dan bila orang yang ditegur marah, kita lihat selanjutnya. Dia akan sulit menerima nasihat. Orang yang sulit menerima nasihat, hidupnya gak akan pernah berubah. Dia hanya GGD, gitu-gitu doang. Ketika saya ngomong sesuatu, saudara kok mulai mentelaahnya lebih jauh ini. Ada sesuatu, apakah misteri yang diberikan oleh hambanya? Enggak, saya enggak sedang berbicara tentang misteri ilahi. Saya berbicara tentang firman siang hari ini. Saudara yang streaming atau yang melihat siaran ulang sembari saudara tersenyum-senyum sendiri enggak apa-apa, saya enggak tahu. Tapi Tuhan tahu engkau.
Ketika orang yang sulit menerima nasihat, dia nggak akan pernah mengalami perubahan. Karena apa? Dia di saat ditegur marah, diberitahu bantah, dia nggak akan belajar dalam hidupnya. Sedangkan selama kita hidup, selama itu pula kita belajar. Kalau kita merasa kita bisa, kita merasa kita benar, ujungnya hati-hati. Tipuan iblis akan masuk dalam hidup orang ini. Dan ketika sulit menerima nasihat yang selanjutnya, dia akan cenderung suka memberontak. Suka memberontak. Dan kalau udah mulai memberontak, pasti keluar. Pergi. Imbasnya Tuhan lagi. Meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan saya katakan ubur-ubur ikan lele, ojo ngono ya le. Saudara, sepertinya saat ini saya lihat begitu sukacita karena jangan berkata tidak ada Bapak Gembala. Nanti beliau ngeliat streamingnya, loh ternyata kok ketika saya tinggal nih ke Jogja, lagi peresmian, kok jemaatku malah menikmati keasikan tersendiri. Enggak, kita hanya sedikit menikmati apa yang Tuhan beri, yaitu sukacita surga. Amin. Makanya ngomong sama kiri kanannya, ojo ngono ya le. Ayo semua fokus lagi lihat ke depan. Murid-murid Yesus sudah melihat dan dia lihat itu secara langsung. Yesus lakukan mujizat demi mujizat. Saya pun bertanya, seberapa banyak, dan saya percaya malah semua daripada saudara yang sudah pernah mengalami akan mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu, tolong angkat tangan. Karena ketika kau angkat tangan, kau sedang menyatakan kepada Tuhan, it's me, ini aku Tuhan yang pernah kau tolong. Angkat tanganmu, jangan buru-buru turunkan. Dan saya melihat hampir tidak ada yang tidak mengangkat tangan. Turunkan tanganmu. Dan biar surga meresponi engkau. Karena ketika engkau dapat berkata kepada Tuhan, terima kasih. Disitulah Tuhan melihat. Dan dia akan terus mengerjakan karyanya dalam hidupmu. Amin. Murid-muridnya dia lihat Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tuhan lakukan spektakuler, kuasanya, demonstrasi semua. Bahkan berjalan di atas air membuat mereka pun kaget. Tapi karena mereka degil hati. Bahkan setelah kejadian 5 roti 2 ikan. Dan itu tidak membuat perubahan dalam hidup mereka. Jika hidupmu ada kedegilan hati. Karena kedegilan hati di dalam loh, bukan di luar. Orang gak tahu, pasanganmu pun gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Bahkan Tuhan bisa berkata, sesudah aku menolong mereka, mereka belum juga mengerti. Kalau aku Tuhan yang adalah sentral dari kehidupan. Karena apa? Hati mereka degil. Kedegilan hati akan membuat kita tidak dapat melihat Tuhan dengan benar. Kita tidak dapat mengenali Tuhan dengan benar. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan orang Kristen. Iblis pakai salah satu kedegilan hati ini. Untuk apa? Menjadikan sebuah pijakan dan membuat kehidupan anak Tuhan ini semakin undur. Dan ketika dia semakin undur, dia akan terhilang. Karena iblis dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari kedegilan hati inilah saudara perlu belajar. Supaya apa? Tuhan ingin bawa engkau mengenal Dia dengan benar. Agar orang yang mengenal Tuhan dengan benar mengalami yang namanya supranatural. Engkau kepengen alami supranatural kuasa Tuhan, tapi hatimu degil. Susah dikasih tahu, susah diatur. Ditegur marah, dinasihati, ngeles melulu. Dan hidupmu tidak ada perubahan. Di hadapan manusia kau bisa beralasan, di hadapan Tuhan gak bisa. Tuhan gak bisa dibohongin. Tapi orang yang mau terima nasihat, orang mau terima teguran, orang mau terima didikan, hidupnya selalu mengalami perubahan. Bahkan orang-orang akan melihat, kok bisa ya?
Padahal kita tahu dulunya seperti apa dia. Kok bisa ya? Dan kita selalu fokus hanya pada hasil, bukan prosesnya. Maka bagian yang kedua kita perlu belajar, tolong ditampilkan slide-nya. Kenalah Tuhan dengan benar. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan dengan benar? Karena jika kita mengenal Tuhan dengan benar, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Daud tidak memberikan warisan yang jasmani kepada anaknya Salomo. Tetapi dia memberikan warisan yang rohani kepada anaknya Salomo. Dan saya akan buktikan. Kita buka firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. 1 Tawarikh pasal 28 ayatnya yang ke-9. 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya, bukan yang lain, dengan tulus ikhlas. Banyak kehidupan anak Tuhan orang Kristen beribadah ke Tuhan itu enggak tulus ikhlas. Mereka datang terkadang terpaksa, karena apa? Diajak pasangannya. Dia masih kepengen untuk tidur, dia masih kepengen menikmati akan posisi yang nyaman dalam hidupnya. Dan ketika berangkat dengan bersungut-sungut. Dan Tuhan tahu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, dia lihat yang di dalam bukan yang di luar. Dan mengerti itu berarti Tuhan tahu segala niat dan cita-cita. Niat itu sesuatu yang belum kau tuang keluar, belum terjadi, belum kau lakukan, baru niat. Tuhan dah tahu. Dan cita-cita, dia ngerti jalan hidupmu. Jika engkau mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang engkau untuk selamanya. Tuhan tanpa kita tetaplah dia Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan binasa. Keselamatan tidak akan pernah ada di luar Tuhan. Karena Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka ketika kita ada di dalam Tuhan, ada keselamatan. Kita ada dalam Tuhan, kita ada jaminan. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar, kau ngalami akan apapun dalam kehidupanmu yang tidak mengenakan. Dan engkau tetap menjalani akan prosesnya. Engkau jalani bagianmu. Dan engkau tetap percaya, tidak bersungut-sungut. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma, tidak usah dibuka, nanti buka buktikan sendiri. Roma pasal 10 ayat yang 11. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Maka kalau kau jalani proses hidupmu dengan percaya, dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, pasti ada pertolongan, pasti ada pembalikan keadaan. Amin. Contohnya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Maria. Bukan soal karena Maria ibunya, tetapi dia tahu siapa Tuhan. Injil Yohanes pasal 2, di ayat yang kelima, ketika Maria ngomong sama Yesus bahwa mereka kekurangan anggur, dan Yesus berkata apa kepada ibunya? Mau apakah engkau ibu daripadaku, sebab belum waktuku. Di saat engkau berdoa, berpuasa, dan doamu belum dijawab Tuhan. Jujur aja, nesu ora, marah ora, jengkel ora. Karena beberapa daripada saudara, tidak hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, engkau berdoa dan doamu belum dijawab Tuhan. Betul? Dan engkau jengkel enggak? Jengkel. Kenapa begini Tuhan? Bahkan terkadang, Tuhan kok enggak adil? Tuhan adil. Bukan kita intinya itu meragukan Tuhan. Kita yang seringkali perlu meragukan diri sendiri. Adakah kita mengenal Dia dengan benar? Maria ketika Yesus berkata, mau apakah engkau ibu daripadaku, belum waktuku. Apakah Maria kemudian marah
Dan Maria kemudian undur bahkan meninggalkan Tuhan, tidak. Yang Maria lakukan, dia mendatangin akan pelayan-pelayan dan dia ngomong, apapun yang dikatakan, lakukan. Enak ora enak, baik gak baik sepertinya bagi dagingmu, lakukan. Dan saudara ketika melihat akan cerita itu, lebih enak kita buka firman-Nya aja dah. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Mulai ayat yang keempat. Kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba, ayat kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu buat. Maria tidak bertolak belakang dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, no, dia enggak kemudian marah, enggak kemudian kecewa. Justru dia tetap percaya. Karena apa? Dia kenal Yesus. Maka dia sampai ngomong sama pelayan. Dia bisa ngomong begini ini karena apa? Bukan dia ODGJ loh saudara. Dia karena kenal Yesus, maka dia ngomong sama pelayan-pelayan. Karena imannya. Sehingga di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tamayan yang disediakan untuk pembasuhan. Dan diisi, kalau saudara baca sampai tuntas, akhirnya terjadi pertolongan enggak? Terjadi. Padahal Tuhan sendiri berkata, bahwa belum waktuku. Firman ini yang pernah saya munculkan oleh karena Tuhan meminta untuk saya sampaikan. Ketika ada seorang pelayan Tuhan yang mendebat. Ketika dia mendebat saya begini, Pak, percepatan waktu Tuhan itu di mana ayatnya? Yang ada justru bangsa Israel ditunda. Mereka dibawa padang gurun, ditunda. Tuhan berbicara kepada saya beri mereka ayatnya. Saya kasih tahu, ini percepatan waktu Tuhan. Karena apa? Belum waktunya dan terjadi kan? Percepatan waktu Tuhan. Itu bisa terjadi. Oleh karena apa? Action. Apapun yang dia katakan, lakukan. Tuhan suruh engkau ngampuni. Jangan tetap ngotot bahwa engkau merasa benar, itu degil. Tuhan suruh kau tabur, jangan kabur. Itu degil. Tuhan suruh engkau mendoakan, lakukan. Jangan kau banyak alasan. Saya tidak bisa berdoa. Oh hati-hati. Kalau engkau sudah ngomong seperti itu, iblis bisa masuk dan pijak perkataanmu. Sehingga yang muncul dari mulutmu bukan perkataan iman. Maka percepatan waktu Tuhan itu akan terjadi ketika engkau responi yang Tuhan mau. Disinilah di saat Tuhan ingin membawa kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang Kristen untuk berjalan bersama Tuhan, sederap dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar, seperti Maria. Sekalipun doamu sepertinya belum dijawab, sekalipun pergumulanmu tambah banyak, engkau tetap percaya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Membuat engkau tidak undur dari Tuhan. Membuat engkau tidak lari dan menjauhi panggilan. Tetap kau kerjakan panggilanmu. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan kau akan melihat, membuktikan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Sekalipun engkau dibawa seperti Lazarus, engkau harus mati terlebih dahulu, bahkan 4 hari. Sudah bau, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sepertinya harus masuk dapur perapian seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di atas semuanya Tuhan tetap berikan pertolongan. Tidak ada satu bau hangus pun dari tubuh mereka. Ikut Tuhan, jangan pakai pikiran, jangan main perasaan. Yang ujungnya membuat engkau baperan. Ikut Tuhan pakai iman. Karena iman di atas pikiran dan logika. Amin. Maka untuk engkau bisa
berjalan di dalam supranatural kuasa Tuhan. Slide yang ketiga, tolong tampilkan. Untuk engkau bisa berjalan di dalam supranatural kuasa Tuhan. Yang pertama, jangan degil hati. Jangan degil hati. Ini yang kedua. Jangan degil hati. Karena kedegilan hati akan menghambat kuasa Tuhan terjadi padamu. Sedangkan engkau udah melihat Tuhan sanggup menolong. Tuhan membuktikan mujizat terjadi. Tapi karena kedegilan hati, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Karya Tuhan ketika ada di bumi luar biasa, tapi hanya ada satu tempat yang Alkitab mencatat. Kalau saudara lihat di ayat sebelumnya aja, di ayat yang kelima dan yang keenam, hanya ada satu tempat yang Yesus bahkan Alkitab mencatat tidak bisa melakukan mujizat di Nazaret. Padahal Tuhan mampu. Tuhan mau, tapi Tuhan tidak bisa. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 Tuhan melihat kedegilan mereka. Mereka gak percaya sama Yesus. Maka kalau hatimu degil, engkau tidak akan pernah bisa mengalami akan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, untuk engkau bisa berjalan dalam supranatural kuasa Tuhan, kenallah Tuhan dengan benar. Ini tidak hanya sekedar kenali Tuhan. Kalau kenali itu dari kita belum kenal, kemudian kita kenalan. Kenalan, namanya siapa? Nopi, doyan ikan asin enggak? Papahnya banyak utang enggak? Tapi kenallah, berarti kita sudah kenal, namun kita diminta untuk semakin dalam mengenal. Karena di dalam pengenalan akan Tuhan, akan ada kuasa. Di dalam pengenalan akan Tuhan akan ada covering. Di dalam pengenalan akan Tuhan akan ada jaminan. Dalam Hosea dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ketidakkenalan kita dengan Tuhan justru akan membinasakan. Dan itu benar. Karena hanya Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kalau kita tidak kenal Tuhan, binasa. Dua hal ini tangkap dengan kuat dalam hidupmu, karena ini akan membawa engkau masuk dalam kerinduan hati Tuhan. Untuk engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan, melangkah dengan kuasa dan supranatural kuasa Tuhan menyertai langkah hidupmu. Apa yang mustahil jadi mungkin, apa yang tertutup terbuka. Bahkan palang-palang pintu yang menghambat engkau jebol. Tuhan menolong engkau sejak saat ini, termasuk yang streaming dan yang melihat siaran ulang. Dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri. Nanti setelah ibadah selesai, saya akan doakan saudara. Karena memang tadi ketika saya sampai di tempat ini, saya dipertanyakan oleh seseorang, Pak, udah lama gak doain kami. Saya berkata karena Tuhan memang taruh di hati saya. Untuk saya tidak buru-buru meninggalkan saudara pulang. Tetap apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Ya, nanti saya akan doakan saudara. Nanti saudara yang mau didoakan, saudara bisa maju ke depan. Tetapi biar ibadah tuntas terlebih dahulu. Dan setelah saya doakan, saudara bisa langsung pulang dengan tertib. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan akan terjadi setelah ibadah saat ini. Amin. Angkat tangan kananmu, pejamkan matamu, taruh tangan kiri dadamu. Korana manakasi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar firman masuk dalam kehidupan kami. Dan kau tanam dalam relung hati kami. Dan biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah.